Ken Arok Damar Jagat Gunung Semeru bagian keempat. Pagi yang cerah begitu terasa indah ketika panorama alam terbentang luas di depan mata. Setidaknya hal itulah yang kini tengah dirasakan oleh Ken Arok yang sedang berjalan di sebuah bukit hijau yang sangat indah. Ken Arok begitu riangnya sambil menikmati keindahan alam ciptaan Sang Hyang Widi. "Maaf kalau saya mengejutkan kalian," ucap orang yang datang tadi. Orang ini adalah pemuda gagah dan tampan sekali. Berpakaian putih agak ketat menampilkan bentuk tubuhnya yang berotot. Wajahnya memancarkan sifat welas asih dan sifat kesatria. Tidak apa-apa Kisanak, kami tidak terganggu. Silahkan Kisanak mau bertanya apa," sahut nenek tua cepat sambil tersenyum lembut. "Terima kasih, saya hendak ke desa Pangkur. Di mana tempatnya, Nek, kalau saya boleh tahu?" ucap pemuda tampan itu kalem. Pemuda ini tak lain dan tak bukan adalah Ken Arok. Sang nenek dan kakek di sampingnya kembali saling pandang. Mereka menatap pemuda asing di depan mereka dari atas sampai bawah, seolah sedang menyelidik. "Mau apa Kisanak ke desa Pangkur?" tanya sang kakek sedikit penuh curiga. Ken Arok tersenyum kecil. "Saya ingin menemui ibu saya," ucapnya memberitahu tujuannya. "Oh begitu, kebetulan kami juga mau ke sana. Bagaimana kalau kita bersama-sama menuju ke sana?" ucap nenek kalem sambil tersenyum lembut. Mereka lalu berjalan bersama menuju desa Pangkur. Mentari semakin beranjak tinggi. Embun-embun yang menempel di dedaunan sudah mengering, tetapi kicauan burung masih mewarnai pagi yang mulai berganti siang. Bangunan sederhana berdiri gagah di atas tanah lapang yang dikelilingi pagar setinggi 2 tombak. Tampak di sekitar bangunan rumah besar berbentuk aula besar itu juga berdiri rumah panjang yang berukuran lebih kecil dibanding bangunan berbentuk aula itu. Bangunan-bangunan itu tertata sangat rapi dan cukup terawat. Gemuruh dada Ken Arok semakin cepat dirasakannya. Ia ingin cepat-cepat berlari menemui sang ibunda Ken Endok. Ia segera merendahkan diri serta menyusun ke 10 jarinya, memberi hormat kepada Ken Endok yang sangat dicintainya itu. Banyak hal yang teringat oleh Ken Endok. Beberapa lama ingatannya melayang ke masa-masa yang lampau ketika ia masih menjadi istri Maharsi. Ia dan keluarganya dicintai dan dihormati orang. Sekarang anaknya telah jadi anak desa, bergaul dan bermain dengan anak-anak kampung, dengan rakyat biasa atau anak orang kebanyakan saja. Dia sendiri sudah mengasingkan diri dari pergaulan ramai. Pikiran yang semacam itu sering datang menggodanya kembali, seperti juga tiap-tiap orang tua apabila ia sekali-kali dikunjungi anak tercintanya. Ananda datang hendak mengetahui dan melihat keadaan ibunda. Mudah-mudahan ibunda tidak kurang apa-apa. "Bagaimana keadaanmu, Damar?" "Baik ibunda, berkat dewa-dewa Ananda sehat. Ananda hanya mohon restu dari ibunda untuk bisa belajar arti kehidupan dari seorang Brahmana." Ken Endok terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh, sesekali ditatapnya Ken Arok, anak kesayangannya itu. Kemudian wajahnya memancarkan kebahagiaan. "Memanglah demikian anakku. Ingatlah, orang tidak boleh membutakan matanya melihat dunia ini. Akan tetapi,
Jangan pula sampai lupa bahwa di balik dunia yang sekarang terbentang pula dunia yang lain, yakni dunia yang akan datang. Engkau sedang meningkat dewasa dan selanjutnya akan menjadi tua. Engkau mempunyai tugas dan kewajiban sendiri pada tiap-tiap tingkat umur dalam hidup ini. Tugas orang muda atau anak-anak tidak sama dengan tugas dan kewajiban orang yang sudah dewasa. Tugas orang dewasa berlain pula dengan orang-orang yang sudah melalui masa dewasanya atau sudah mulai tua seperti ibumu ini. Pembagian tugas dalam kehidupan termasuk kewajiban dalam ajaran agama. Tiap-tiap orang ada kewajibannya dalam kehidupan dunia ini, anakku. Petani, perwira, pandai besi, pujangga, ajar, dan resi ada kewajiban-kewajiban belaka. Kewajiban yang satu tiada sama dengan kewajiban yang lain. Bahkan dewa-dewa sendiri mempunyai kewajiban dan tugas yang berbeda-beda pula. Dewa Siwa sebagai pencipta hidup yang maha besar, dan Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan pelindung, di samping Dewa Brahma sebagai dewa kebijaksanaan, serta banyak lagi yang lain. Ken Endok tersenyum tipis, kemudian katanya, begitu pula engkau sebagai pancaran dewa, sepanjang hidupmu di Mayapada ini, mempunyai tugas dan kewajiban yang tertentu pula. Ken Arok hanya tertunduk. Dalam hatinya tak tega meninggalkan ibundanya yang sudah melahirkannya. Sebagai seorang anak, ia merasa belum sepenuhnya berbakti pada ibundanya. Aku merestuimu, Damar. Sebagai bentuk baktimu pada ibundamu, kamu harus menyepi dalam gua selama 40 hari 40 malam. Mata Ken Endok meneteskan air mata yang sangat bening, tapi mulutnya tidak mengeluarkan tangisan. Bagaimanapun juga, Ken Endok tidak tega melihat Ken Arok harus berdiam diri dalam gua selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Masing-masing orang mempunyai hati nurani sendiri untuk menimbang, anakku. Bertindaklah menurut bisikan atau ajakan hati nuranimu sendiri, dan engkau dapat pula berpedoman kepada ketulusan dan kecintaan sesama manusia, bahkan sesama makhluk yang telah diciptakan Batara. Ken Arok melihat kepada ibunya. Ia tak dapat menangkap perasaan ibunya yang sangat halus itu, seperti juga ucapannya yang sebagian masih samar-samar, bahkan agak asing baginya. Sebaliknya, ibunya yang bijaksana itu mengerti dan menginsafi. Menurut tanda-tanda, itulah pertemuan ibu dengan anak yang penghabisan. Akhirnya Ken Arok mengerti juga bahwa ibunya sangat terharu. Sebentar-sebentar ibunya mencoba menahan air matanya yang hendak jatuh. Tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam hati Ken Arok, apakah gerangan yang disediakan ibunya? Bukankah ia sudah ada di hadapannya dan baru saja kembali dari perjalanan yang dikatakan ibunya pengembaraan suci? Ibunda mengatakan ketulusan dan kecintaan sesama manusia dan sesama makhluk, ujar Arok pula. Bagaimanakah penyelenggaraannya, Ibunda? Damar, kelak engkau akan dapat memahaminya sendiri setelah memasuki kehidupan ini. Tetapi baiklah, Ibunda terangkan sekadarnya. Tulus ialah sifat hati yang suci bersih, ibarat kain putih yang tiada bernoda. Adapun yang menjadi nodanya ialah sifat atau niat jahat. Jagalah hatimu, jangan sampai berniat jahat kepada siapapun.
Seperti juga engkau tiada menyukai orang lain melakukan kejahatan itu atas dirimu sendiri. Cinta maksudnya ialah mencari kebaikan, kesentosaan, kedamaian, dan keindahan di dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat di dunia. Ini seperti yang dikehendaki oleh dewa-dewa. Jagalah segala perbuatan dan perkataanmu, supaya menyenangkan dan membahagiakan orang lain, seperti kehendak dewa yang hendak memelihara dan menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Ken Enduk berhenti seketika memandang tenang-tenang kepada anaknya, kemudian berkata, ketulusan hati dan kecintaan sesama manusia atau sesama yang hidup, hanya itulah yang dapat membahagiakan isi dunia. Damar, engkau seorang anak yang berbudi serta mengerti akan tuntutan kitab suci Weda, mematuhi tuntutan agama kita. Tentu engkau menyukai dan menghendaki pula supaya dapat menjalankan tugas agama sebaik-baiknya. Sekali lagi Ibunda berpesan, ketulusan dan kecintaan sesama manusialah yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran. Pergilah engkau kelak kepada Loh Gawe. Lakukanlah nasihatku dan nasihat beliau sebaik-baiknya. Di samping engkau minta pertimbangan kepada hati nuranimu sendiri dengan jujur dan tenang. Keesokan harinya, Ken Arok berangkat menuju ke padepokan Hyang Loh Gawe. Ken Arok sangat terikat hatinya ke padepokan Maharesi di lereng gunung itu. Sayup-sayup kelihatan atap-atap rumah di kota Tumapel, kemerah-merahan warnanya, tersembul antara pohon-pohon dan daun-daun yang hijau. Dari sana kelihatan pula sebuah pulau dan selat yang indah, dan biasanya pada waktu petang dan musim semacam itu ditutupi oleh gumpalan-gumpalan awan atau mendung yang berat, lembab, bergerak dari timur ke barat atau dari utara ke selatan. Arok, ujar Hyang Loh Gawe seraya menghampiri muridnya yang sejak dari tadi diamat-amatinya dengan diam-diam. Ingatlah engkau, tiada mungkin sesuatu persoalan begitu timbul begitu dapat dipecahkan. Engkau bawalah dahulu berpikir tenang-tenang. Ken Arok berpaling agak terkejut. Dengan tiada diketahuinya sedikit juga, Maharesi itu telah ada di sisinya. Tidak hamba duga Bapa ada di sisi hamba. Padahal hamba lihat Bapa sedang membaca, atau tengah memuja di pertapaan, atau sedang mengajari para cantrik di Paseban, sahut Ken Arok. Memang aku sedang membaca, tetapi tiada membalik Weda. Tengah membaca kitab jagat raya, di telingaku aku pun turut mendengarkan sabda alam. Mataku pun dari tadi ikut menyaksikan permainan Dewa Bayu dan Mahakala di Cakrawala luas seperti yang engkau saksikan. Brahmana Loh Gawe terdiam pula seketika. Sekonyong-konyong kedengaran guru berbunyi, engkau pandanglah ke arah Tumapel, ujar Hyang Loh Gawe itu sambil menunjuk ke utara ke kota Tumapel yang mulai samar-samar kelihatan di bawah kabut. Angin timur laut bergerak agak cepat dan matahari tiada lagi dapat menampakkan diri. Akan tetapi di beberapa tempat masih juga kelihatan sinarnya menembus mewarnai celah-celah kabut atau awan tipis yang dapat dilaluinya. Iya Bapak, sekarang kota Tumapel sudah hilang dalam kabut, kata Ken Arok. Kabut yang mana yang engkau maksudkan? Kabut yang berarak di depan mata kita sekarang Bapak. Kabut yang mana lagi? Yang tampak olehmu hanya yang ada di depan mata. Tetapi hatiku telah lama melihat kabut senja yang sedang merundung kota Tumapel, ujar Brahmana Loh Gawe pula dengan tenang.
Dari nada suaranya dapat diketahui bahwa orang tua itu sedang memikirkan sesuatu yang muskil. Ken Arok tiada segera menyahut. Ia pun mengetahui pula akan segala kesulitan yang dialami Kadipaten Tumapel pada waktu yang akhir-akhir seperti pernah diceritakan oleh Maharesi yang bijaksana itu. Rakyat sudah mulai memperlihatkan sikap yang tiada senang, gelisah, malah di beberapa tempat sudah mulai ada yang menentang. Tak lain sebabnya, melainkan karena perbuatan dan kelakuan pembesar-pembesar atau pegawai-pegawai pemerintah yang sudah melewati batas. Rakyat seakan-akan tiada mendapat perlindungan lagi dari atasannya, malah sebaliknya mereka merasa ditekan, diperas, dan ditindas dengan sewenang-wenang. Mereka memandang pembesar-pembesar dan petugas-petugas kerajaan sebagai musuh yang ditakuti dan dijauhi, bukan lagi sebagai pelindung atau pemimpin yang mesti ditaati dan dihormati. Kemudian Ken Arok seakan-akan telah dapat memahami kalimat Brahmana Loh Gawe yang terakhir itu, lalu bertanya, bagaimana caranya Bapak supaya kepercayaan rakyat dapat diperbaiki kembali dan keamanan di seluruh Tumapel dapat pulih seperti sedia kala. Jalan yang pertama, hendaklah perbuatan dan kelakuan para pembesar itu dapat diperbaiki lebih dahulu, karena keangkuhan dan perbuatan mereka yang melewati batas itulah yang telah menjauhkan hati rakyat serta telah menghilangkan kepercayaan rakyat kepada mereka, jawab Hyang Loh Gawe. Semenjak itulah Ken Arok yang tadinya hanya melihat kegiatan di padepokan Hyang Loh Gawe dari jauh, kini memasuki gerbang padepokan Sang Brahmana. Semua mata memandang pada Ken Arok dengan mata sinis dan tak percaya, karena semua cantrik di padepokan Hyang Loh Gawe adalah anak para pembesar dan pejabat kerajaan dan kadipaten. Yang boleh belajar di sini hanyalah para anak bangsawan dan pejabat. Yang bukan anak pejabat, apalagi kaum sudra, harusnya sadar diri. Tiba-tiba datang Garda dan beberapa cantrik padepokan. Ucapan Garda barusan tidak enak didengar yang bernada mengusir secara halus. Apa kau cantrik diundang di sana? Seru Garda dengan nada suara merendahkan. Kakang Garda, apa-apaan kamu ini? Seru Arya Teja tegas, tidak senang dengan ucapan Garda yang sungguh merendahkan orang lain. Arok tersenyum tipis saja mendengar ucapan Garda yang merendahkannya itu. Kamu benar Garda, cantrik yang tidak diundang harus sadar diri. Seru seorang pemuda gagah dengan berpakaian serba coklat. Pemuda ini bernama Badak. Dia salah satu orang yang benci dengan Arya Teja. Badak menepuk bahu Garda pelan. Badak, seru Arya Teja keras. Arok melihat pemuda bernama Badak dengan heran, karena pemuda itu juga kelihatannya tidak menyukai kehadiran dirinya. Hahaha, tentu saja Badak, kecuali cantrik tanpa undangan ini tidak punya malu. Hahaha, ledek Garda tertawa. Haha, tawa semua yang ada di depan Arok. Tapi Arok tetap tenang dan tersenyum tipis. Adi Badak, biar aku beri pelajaran pada cantrik tak punya malu ini, ucap orang yang bersama Garda bernama Sura. Tanpa menunggu persetujuan Garda dan Badak, orang yang bernama Sura dengan gerakan cepat menyerang Arok tiba-tiba. Serangan mendadak yang dilontarkan Sura membuat Arok cukup terkejut. Namun pukulan yang mengarah wajahnya itu dengan cepat dia elakkan dengan menarik kepalanya ke samping.
Begitu pukulan Sura lewat, dengan cepat Arok berputar menjauhi Sura. Namun Sura dengan cepat berputar juga, dengan kaki kanan bergerak ke arah kepala Arok. Melihat serangan susulan itu, Arok segera menarik badannya ke belakang, sehingga tumit kaki lawan lewat di depan kepala Arok. Sura terus menyerang Arok dengan jurus-jurus yang dipelajarinya di perguruan Hyang Loh Kawe. Namun Sura tidak tahu siapa yang tengah dia serang. Padahal jika Sura tahu yang diserangnya adalah satria yang sudah membuat geger Tumapel, yang menjadi momok nomor 1 selama puluhan tahun. "Tunggu Kisana, kenapa kau menyerangku?" seru Arok sambil menghindari serangan Sura dengan jurus 9 langkah ajaib. Seruan Arok tidak dihiraukan oleh Sura. Dia terus menyerang Arok dengan jurus-jurus berbahaya dari rangkaian jurus perguruan Hyang Loh Kawe. Pertarungan itu kontan membuat semua orang yang ada di tempat itu jadi kaget. Semua orang langsung melihat apa yang terjadi. Tak terkecuali Hyang Loh Kawe segera menghampiri tempat terjadinya pertarungan tersebut. Begitu melihat siapa yang bertarung, membuat Hyang Loh Kawe kaget. "Hentikan!" bentak Hyang Loh Kawe keras, membuat dua orang yang bertarung menghentikan pertarungan. Hyang Loh Kawe melangkah di antara dua orang yang bertarung. "Kenapa kalian bertarung?" seru Hyang Loh Kawe tandas menatap tajam Sura dan Arok. Sura menunduk takut, tidak berani memandang gurunya. "Guru, orang itu golongan sudra," seru Garda mengadu. Hyang Loh Kawe menoleh ke arah Garda. "Benar Bapak, pemuda itu tadi kulihat hendak mencelakai Arya Teja," seru Badak menambahi. Hyang Loh Kawe menoleh ke arah Badak sejenak, lalu menatap Arok tajam. Hyang Loh Kawe menghampiri Arok. "Anak muda, benar apa yang dikatakan oleh mereka?" tanya Hyang Loh Kawe kalem, mencoba mencari tahu kenapa sampai ada pertarungan. Arok membungkuk hormat. "Maafkan saya Eyang yang telah membuat kekacauan ini. Saya tidak punya maksud mengganggu ketenangan padepokan Eyang. Sekali lagi saya mohon maaf," ucap Arok sopan sambil kembali sedikit membungkuk. Hyang Loh Kawe sedikit tersentak melihat sikap pemuda di depannya yang sangat sopan. Apa benar yang dua orang tadi katakan? Melihat sikapnya yang sopan dan tulus, rasanya itu sangat tidak mungkin kalau pemuda ini hendak mencelakai Arya Teja, pikir Hyang Loh Kawe dalam hati. "Bapak, mereka bohong. Pemuda itu tidak mengganggu aku, bahkan tidak mencelakaiku," seru Arya Teja cepat menghampiri Arok. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Arya Teja, khawatir dengan keadaan Arok. "Tidak, aku baik-baik saja Kisana," ucap Arok menggeleng pelan. "Syukurlah," ucap Arya Teja lega. Arya Teja menghadap sang Brahmana. "Bapak, pemuda ini tidak mencelakaiku. Mereka yang mulai duluan mengganggu." "Adik, apa yang kamu katakan?" seru Garda cepat. "Maaf, saya tidak ingin membuat kesalahpahaman ini berlarut-larut. Saya mohon diri dulu. Sekali maafkan saya," ucap Arok cepat lalu beranjak hendak berlalu dari tempat itu. Semua orang yang tadi berkumpul melihat pertarungan kini sudah bubar. Para cantrik masuk ke kamar tempat mereka menginap. Hari pun beranjak senja dan berganti malam. Arok masuk ke sebuah kamar tempat para pembantu dan pekatik kuda. Arok tersenyum tipis, lalu duduk di kursi dekat jendela. Perlahan jendela itu dibukanya. Malam baru saja hadir menyelimuti Mayapada ini.
Dikisahkan Arya Teja adalah murid kesayangan Hyang Loh Kawe. Selain cerdas, Arya Teja adalah anak dari Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, dan Arya Teja kelak menggantikan posisi ayahnya sebagai Tunggul Ametung II. Kejengkelan Tunggul Ametung kian memuncak saat menghadapi perintah Sri Kertajaya yang terus saja memintanya untuk mengirimkan upeti. Jumlahnya terus saja meningkat dari waktu ke waktu. Diiringi dengan ancamannya pula, jika Tunggul Ametung tak bisa memenuhinya, berarti ia tak becus memenuhi keinginan Kertajaya dan harus siap-siap menyerahkan kekuasaan kepada si Dandang Gendis itu. Bisa-bisa Maharaja Kadiri itu akan memberikan jabatan Akuwu untuk Mahisa Walungan. Angin baik tampaknya kembali menghampiri Tunggul Ametung. Datanglah kepadanya seorang Brahmana asing yang baru pertama kali ia lihat. Brahmana asing itu rupanya Dang Hyang Loh Kawe. Bapak angkat Arok itu diterima di ruang Paseban Pakuwon Tumapel. Ada persoalan apakah hingga Yang Mulia Brahmana berkenan mengunjungi hamba? Tanya Tunggul Ametung. Jauh-jauh hamba datang dari Jawa Dipa khusus untuk mengabdi pada Yang Mulia Akuwu, jawab Hyang Loh Kawe. Hamba juga mempunyai saran. Jika Yang Mulia Akuwu berkenan untuk mengatasi kerusuhan yang marak di Tumapel ini. Bagaimana saran Yang Suci Brahmana? Hamba mempunyai seorang anak pungut dikdaya dan tangguh. Menurut hamba, ia akan sangat membantu Yang Mulia Akuwu dalam mengatasi kerusuhan di Tumapel ini. Ia mempunyai kemampuan untuk itu. Siapa nama anak pungut Yang Suci Brahmana itu? Arok, jawab Hyang Loh Kawe. Arok, maksud Yang Suci, keparat Arok pemimpin perampok di Tumapel ini? Benar sekali, Yang Mulia Akuwu. Hamba mohon Yang Mulia Akuwu mendengarkan penjelasan hamba dahulu. Apa yang hendak Yang Suci jelaskan? Benar jika Arok adalah perampok di Tumapel ini. Benar pula ia menjadi pemimpin perampok. Namun sesungguhnya Arok bukan perampok biasa. Ia hanya merampok upeti yang hendak dihaturkan kepada Paduka Yang Mulia Sri Kertajaya. Arok jelas mengetahui mana perusuh yang sesungguhnya di Tumapel ini dan mana yang bukan. Jika Yang Mulia berkenan mengangkat Arok selaku abdi Yang Mulia Akuwu, ia pasti akan mampu mengatasi kerusuhan yang ditimbulkan para perusuh yang sesungguhnya. Jangan juga Yang Mulia Akuwu lupakan, di belakang Arok terdapat banyak orang. Jika Arok diterima selaku abdi, barang tentu anak-anak buahnya akan turut menghentikan tindakan onarnya. Jelas Dang Hyang Loh Kawe kembali. Lantas bagaimana dengan usul hamba berkenaan dengan Arok? Tanya Hyang Loh Kawe kembali. Silahkan Yang Suci Brahmana membawanya ke sini. Kedua tanganku akan terbuka lebar-lebar menerimanya. Disebutkan Hyang Loh Kawe telah berbicara kepada Arok perihal pertemuannya dengan Tunggul Ametung dan menawarkan agar Arok menjadi abdi Sang Akuwu tersebut. Pada awalnya Arok menolak keras, namun setelah Hyang Loh Kawe memberi penjelasan yang masuk akal, Arok akhirnya menurut. Ia percaya sepenuhnya pada Dang Hyang Loh Kawe. Ia yakin bapak angkatnya itu akan menuntunnya pada arah yang benar menuju harapan yang akan diraihnya, meski belum jelas benar akan harapannya sendiri di masa datang. Kegemparan pun terjadi. Balairung Paseban Pakuwon Tumapel menjadi saksi pertemuan antara Arok dan Tunggul Ametung. Semua berlangsung menegangkan hingga Dang Hyang Loh Kawe mencoba bertindak selaku penengah.
Tunggul Ametung duduk laksana Sri Maharaja Kertajaya di singgasana Pakuwon yang telah dipercantiknya, hingga tidak kalah indah dibanding tempat duduk Kertajaya. Dang Hyang Loh Gawe duduk di depannya di kursi tamu yang telah tersedia, sementara Arok berdiri di samping Mahagurunya. Pandangannya menatap lurus tanpa jelas apa yang ia tatap, meski jelas meninggi kewaspadaan sikapnya. Seperti janji hamba, Dang Hyang Loh Gawe membuka percakapan. Hamba ajak anak pungut hamba ini untuk menghadap Yang Mulia Akuwu. "Angko ini Arok?" tanya Tunggul Ametung. Arok baru menjawab setelah tepukan lembut Hyang Loh Gawe menerpa bahunya. "Benar, Yang Mulia." "Jika saja mataku tak melihat langsung kenyataan ini, sulit kiranya dapat kupahami," ujar Tunggul Ametung. "Engkau masih anak kemarin sore bau kencur, namun keberanianmu merusuh di Tumapel begitu melangit. Amat menggetarkan pula namamu bagi nyali cecurut-cecurut yang penakut." "Yang Mulia Akuwu," Dang Hyang Loh Gawe kembali menjawab, "anakku Arok telah menunjukkan niat besarnya untuk menjadi abdi Yang Mulia. Ia akan membantu Yang Mulia untuk mengatasi banyaknya pergolakan di Tumapel ini." "Yang suci Brahmana," Tunggul Ametung kemudian menyentak, "menjadi prajurit Tumapel bukan urusan mudah. Tidak semua orang dapat menyatakan diri menjadi prajurit Tumapel dan langsung diterima. Dibutuhkan kedikdayaan serta sosok-sosok yang perkasa. Jika Yang Suci Brahmana menjanjikan anak itu mampu membantuku, aku ingin membuktikannya sendiri terlebih dahulu. Aku ingin mengetahui dulu kemampuannya," kata aku lagi. "Ijo, lekas kau siapkan 10 anak buah terbaikmu. Aku ingin melihat apakah Arok mampu mengalahkannya." "Baik, Yang Mulia Akuwu," jawab Kebo Ijo. Sesungguhnya telah gatal tangan Arok untuk menghajar mulut besar yang keparat Akuwu itu. Inilah kesempatan baginya untuk menghajar prajurit-prajurit Tumapel sebagai pelampiasan keinginannya. Arok dibawa ke alun-alun di depan gedung Pakuwon. Tunggul Ametung bersama Kebo Ijo dan Hyang Loh Gawe berdiri di pinggir alun-alun. Sang Akuwu itu berkacak pinggang seraya mengamati. 10 prajurit khusus bersiap untuk melawan Arok, lengkap dengan pedang tajam tergenggam kuat-kuat di tangan. Tunggul Ametung memerintahkan Arok hanya bersenjatakan tangan telanjang. 10 prajurit dengan pedang terhunus menyerang Arok. Namun Arok adalah kijang emas yang gesit berkelit. Ia juga macan perkasa yang menerkam dan mencabik-cabik tanpa membutuhkan senjata. Maka sejenak kemudian 10 prajurit terbaik tumbang berjatuhan, bagai daun jati tua tersapu angin beliung. Serasa belum puas, Arok masih ingin menghajar mereka, namun ke-10 prajurit tersebut telah pingsan. "Yang Mulia Akuwu," ujar Hyang Loh Gawe kemudian, "apakah akan Yang Mulia siapkan seluruh prajurit Tumapel setelah Arok mengalahkan 50 prajurit itu?" "Maaf Yang Mulia Akuwu, prajurit-prajurit itu bukan tandingan Arok. Mereka hanya akan menjadi bulan-bulanan murid Yang Mulia Empu Palot." "Yang Mulia Empu Palot dari Turian Tapada?" Tunggul Ametung tersentak. "Benar, Yang Mulia. Sebelum Arok berguru pada hamba, ia telah menamatkan pelajarannya di Padepokan Turian Tapada terlebih dahulu." Suasana Paseban hening. Tunggul Ametung tampak gemas saat menatap Arok. Arok suaranya menggelegar, "Hamba Yang Mulia Akuwu sembah Arok." "Apakah kau benar-benar akan mengabdi dan setia terhadapku dan juga Tumapel?" tanya sang Akuwu.
Tentu yang mulia, Arok menghaturkan sembahnya lagi. Hamba berjanji akan menjaga keutuhan dan kekukuhan Tumapel. Hamba berjanji akan menjaga keselamatan yang mulia semampu yang bisa hamba perbuat. Melihat sepak terjangmu dan kebesaran nama yang mulia Empu Palot selaku guru ternama dan juga yang suci loh gawe selaku bapak angkatmu ini, kurasa kau bukan lelaki pengecut yang akan puas menjilat air ludahmu sendiri, ucap sang Akuwu. Ijo, mulai sekarang ini kutetapkan Arok menjadi wakilmu. Tunjukkan tugas-tugas dan kehormatan selaku anggota prajurit pengawal khusus Akuwu, perintah sang Akuwu. Baik yang mulia Akuwu, sembah Kepu Ijo. Jabatan Arok memang wakil kepala pengawal khusus Akuwu, namun lebih banyak dihabiskan waktunya untuk memadamkan pergolakan dan kerusuhan yang merebak di Tumapel. Kepu Ijo berikut pasukan yang dibawahinya sangat mengandalkan Arok, dan Hyang Loh Gawe kembali mengingatkan janji Tunggul Ametung untuk mengangkat kawan-kawan Arok menjadi prajurit Tumapel. Arok juga menjanjikan kesetiaan kawan-kawan untuk mengabdi pada sang Akuwu dan Tumapel. Jadilah Tita dan kawan-kawan Arok lainnya menghentikan perannya selaku perampok dan berganti seragam prajurit Tumapel. Pergolakan, pemberontakan, dan kejahatan jauh menurun jumlahnya, meski tak habis seluruhnya terbabat, terutama jika menyangkut gangguan pengiriman upeti ke Kediri. Sepak terjang Arok membela Tumapel sangat memuaskan Tunggul Ametung, namun Akuwu itu tidak juga menugaskan Arok mengawal upeti ke Kediri, meski Kepu Ijo berulang-ulang telah menyarankan padanya. Akuwu tetap menolak saran dari tangan kanannya itu. Sang Akuwu tak menginginkan Sri Kertajaya mengetahui jika Arok mengabdi pada Tunggul Ametung. Setelah membahas keseluruhan alur pada peningkatan konflik, maka pada pembahasan terakhir ini dapat dilihat dengan cermat bahwa Arok yang dahulu sangat menentang Tunggul Ametung sekarang berbalik menjadi pengawal khusus sang Akuwu. Jabatannya memang wakil Kepu Ijo, namun sepak terjangnya sangat memukau. Tunggul Ametung sesungguhnya sangat salut padanya, namun kesombongan di hati sang Akuwu tidak menampakkan jika ia sangat mengagumi kedikdayaan seorang Arok. Setelah kembalinya Arok ke Kutaraja, kerusuhan di Tumapel kembali menghebat. Pergolakan marak di mana-mana. Padahal sejak Arok dan kawan-kawannya menjadi prajurit Tumapel, telah begitu banyak wilayah Tumapel yang kembali aman. Namun mendadak daerah-daerah aman itu kembali bergolak, terjadi di luar perkiraan. Tunggul Ametung memanggil Arok. Ia memberikan titah khusus untuk mencari tahu penyebab pergolakan tersebut. Arok melakukan penyamaran dan menanggalkan seragam prajurit Tumapel. Arok terus menyelidiki dan akhirnya ia mendapat berita jika para pembuat ulah itu kemungkinan berasal dari kekuatan asing, bukan warga Tumapel. Ketika suatu malam, kesempatan Arok terbuka lebar melakukan pengintaian sendirian di hutan-hutan perbatasan Tumapel Kediri. Sengaja ia mendatangi wilayah-wilayah sepi yang terlepas dari pengawasan prajurit Tumapel. Arok melihat sekelompok orang, sekitar 15 orang jumlahnya, dari wilayah Kediri. Mereka menyeberang memasuki wilayah Tumapel. Beberapa saat berjalan, Arok mendapati pos paling depan wilayah Kediri yang dijaga para prajurit. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat 15 orang itu bertubuh besar, kekar, tegap, sigap, dan gesit gerakannya.
Mereka orang-orang terlatih dalam keprajuritan. Ternyata Arok mencurigai bila mereka adalah prajurit-prajurit Kadiri. Namun 15 orang Kadiri tersebut lalu berganti baju berseragam tumapel. Arok terus mengintai mereka. Sampai menjelang pagi, Arok melihat 15 orang penyusup wilayah Tumapel telah kembali. Mereka membawa barang jarahan, meski tidak banyak jumlahnya. Seragam Tumapel tidak lagi dikenakan. Ternyata benar dugaan Arok jika mereka adalah prajurit-prajurit Kadiri. Seketika darah Arok mendidih dan kemarahannya semakin memuncak. Ia merasa harus membalas kelakuan busuk para prajurit Kadiri yang telah menghancurkan ketentraman rakyat Tumapel. Di keremangan menjelang datangnya pagi, Arok mulai bertindak dengan kerak mengendap-endap. Arok mendekati pos penjagaan itu dari arah belakang. Dua orang prajurit Kadiri yang tengah berbicara santai seketika menjadi korban. Keduanya kehilangan nyawa setelah Arok melancarkan serangan mematikan. Tanpa menimbulkan suara mencurigakan, Arok terus bergerak gesit. Korban-korban terus berjatuhan tanpa disadari para prajurit Kadiri. Ketika Arok tiba di sana, segera dibakarnya kandang kuda itu. Kegemparan dan kepanikan terjadi di kubu prajurit Kadiri. Sementara itu, Arok bergerak gesit meninggalkan tempat yang tengah membara itu tanpa diketahui seorang prajurit Kadiri pun. Keesokan paginya, Arok menghadap Tunggul Ametung dan menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam. Betapa terkejut sang Akuwu, ternyata orang-orang yang menjadi perusuh adalah prajurit-prajurit Kadiri. Tunggul Ametung menyuruh Arok untuk bergabung dalam pasukan Kalasewu. Kalasewu sangat bergembira mendapati Arok selaku anggota pasukannya. Bersambung Rahayu, Rahayu, Rahayu.